Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram tabi'in summa ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Ibrahim Al-Khalwati, Syekh Muhammad Ibn Karim As-Samman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Syahabuddin bin Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Nawawi Ibn Umar Bantani, Syekh Jainuddin Al-Sumbawi, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Muhammad Sarwani Abdan Bangil, wa ila ruhi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sukumbul wa ila Rishi Saman Mulia wa ila Ruhi Muhammad Saman Jadin wa ila Ruhi Syekh Haji Mahfud Amin bin Muhammad Rami Muhammad Amin wa Mangki wa ila Ruhi Syekh Hamdu Syukur Teluk Tiram wa ila Rishi Haji Muhammad Mujannur bin Muhammad Nur Dalam Bagar wa ila Ruhi Syekh Jinal Almi Kalam Fayan wa ila Ruhi Syekh Haji Kasbul Anwar bin Haji Ismail wa ila Ruhi Syekh Haji Anang Sya'rani Arif bin Haji Arif wa ila Ruhi Syekh Muhammad Kasbul Anwar bin Muhammad Sarwani Abdan Bangin wa ila Ruhi Syekh Muhammad Sabri bin Abdul Hamid wa ila Ruhi Syekh Hasan Rusdi bin Hasan Kadri wa usulihim wa furu'ihim summa ila Ruhi Syekh Haji Mukhtar bin Salman wa ila Ruhi Syekh Haji Mukhtar wa usulihim wa furu'ihim khususan ila Ruhi Syekh Abdurrahman Siddiq Sabat wa usulihim wa furu'ihim anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafakhatihim bid din wa dunya wal akhirah bisirin nabi wa alin nabi bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Kita ulang sedikitlah. Wa fiha ma tastahil anfus wa taluzul ayun wa antum biha khalidun. Dan adalah di dalam surga itu segala nikmat yang diinginkan oleh segala nafsu dan yang dilezatkan segala mata, padahal kamu di dalamnya kekal selama-lamanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulika fiha ma la ainun ra'at wa la ujunun sami'at wa la khatara ala qalbil basar. Semalam itu dipadahkan, dikatakan bahwasanya orang yang mencapai ma'rifat, orang yang sudah terbuka futuhatnya, terbuka pintu ma'rifahnya, itu adalah termasuk orang yang mendapatkan surga yang cepat, bahasa kita itu. Surga yang cepat itu yaitu surga dunia namanya. Jadi surga itu ada dua. Jadi ada surga yang sebenarnya, yaitu setelah kita meninggal yang kita dapatkan, amun masuk ke dalam surga itu. Dan surga yang di dunia ini ketika kita mendapatkan namanya ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, terbukanya pintu ma'rifat, diberi pengenalan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sifat dan apalnya. Dia merasa diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa kita adalah bahasa belajar, namanya meliputi itu. Bahasa meliputi itu artinya kita tuh lenyap, hilang, kada merasa apa-apa lagi selain daripada kenikmatan. Kenikmatan tadi itulah yang dinamakan surga dunia namanya. Yaitu ma'rifatnya seseorang itu dinamakan namanya adalah surga dunia.
Jadi surga dunia itu didapatkan ketika kita itu mendapatkan kemakrifatan. Kenapa? Karena tajalinya Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak dan pandangan kita tadi, disitulah kita merasakan kelezatan, kesempurnaan memandang sifat Allah taala, memandang af'al Allah taala dengan sifatnya juga, dengan af'alnya juga. Artinya kita tidak mempunyai sifat dan af'al, tetapi dialah memandang dengan pandangannya. Artinya dengan sifatnya lah kita itu mengetahui akan kebesaran sifat itu. Dengan kesempurnaan sifat itu. Mustahil kita. Itu tidak mungkin terjadi. Karena orang ma'rifat itu basariahnya diambil oleh Allah Ta'ala, diganti dengan Rabbaniyah. Jadi secara otomatis kita ini kada berisi sifat. Itu pandangan kita. Man lam yadri lam yaduk. Cuma kita mengisahkan. Ujar ulun tadi, bila kada tahu kada merasa, bila kada merasa kada tahu. Kayak apa itu? Kayak apanya itu yang kada kawa kita, kecuali kita mencapai ma'rifat terhadap Allah Ta'ala, baru kita merasakan. Walaupun kita ini sama-sama mencapai ma'rifat lah, kada sama nanti kemelejatannya itu berbeda-beda. Ini minum kopi ini seteko seberataan yang ada nih. Ada nama rasa kepahitan, ada kemanisan. Itulah kema'rifahan. Ma'rifat itu katanya umum saja. Ma'rifat, terbuka pintu ma'rifat. Tetapi seseorang itu berbeda diberikan kema'rifatan itu tatkala terbukanya futuhat tadi. Makanya di dalam surga itu pun berbeda nanti tajali terhadap Allah Ta'ala itu. Ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sehari sekali. Tajali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang per detik tajalinya. Itu namanya kema'rifahan. Nah, apabila kema'rifahan itu didapat, maka orang itu seluruh kenikmatan surga itu hilang. Begitu juga dengan di dunia ini. Apabila seluruh itu ada tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan orang itu diberikan kema'rifahan oleh Allah Ta'ala, maka seluruh kenikmatan dunia ini kada ada lagi. Hilang. Termasuk diri kita. Termasuk diri kita. Itu hilang kita. Kenapa? Sudah pasti diliputi. Arti diliputi itu artinya kita tuh di dalam genggamannya seperti ini. Diliputi. Yang nampak tuh yang meliputi. Bukan kita. Tetapi kita nampak diliputinya. Jadi seperti di dalam ini kita diliputi itu. Yang nampak tuh apa? Yaitu af'al dan sifat Allah Ta'ala. Artinya mesra lah kita itu di dalam sifat dan af'alnya Allah Ta'ala. Mesra kita di sifat dan af'alnya itu. Kada bisa kada. Disitulah namanya kita melihat kesempurnaan sifat af'al Allah Ta'ala tadi dengan sifat dan af'alnya juga. Dengan sifat dan af'alnya juga kita melihat tadi. Bukan dengan kita. Kita memandang tapi kita asik dengan pandangan kita. Kita bergerak tapi kita asik dengan gerak kita. Kita melihat wujud kita tetapi kita asik dengan wujud kita. Kenapa? Karena dialah yang tajali memandang zatnya. Jangan dipadahkan kinapian Allah Ta'ala adalah ini tahapannya sampai di sini aja dulu. Dalam artian jangan pian mengaku Allah Ta'ala. Belum jajab lagi, baru lejat namanya. Baru terbuka futuhat itu belum jajab sudah. Basariyah hilang, pandangan hilang, af'al hilang. Itu benar di awalnya itu. Nah ini belum lagi jajab mengaku dah Allah Ta'ala. Kada bisa. Lain. Itu ma'rifah di ilmu namanya. Nah kita terus akan di sini lah. Ujar Sidin, kalau sudah yang seperti itu berarti orang itu dinamakan arif billah sudah. Itu satu tarikan napasnya sama dengan orang 1000 mati syahid. Pahalanya. Sudah. Kenapa? Karena seluruh dirinya itu ketika kita panah itu, maka seluruh daripada tubuh kita ini kita melihat namanya zikir sudah pada diri kita ini. Dalam artian ingat terus bila kita melihat bergerak kita ingat. Bila memandang tubuh kita ini ingat. Itu namanya zikir zat namanya. Orang bertanya zikir zat itu seperti apa? Zikir zat itu tatkala kita panah, itulah namanya zikir zat. Kita panah. Kenapa? Karena yang dizikiri itu jahir. Kita bergerak, melihat, nampak sudah, kada perlu lagi kita berzikir. Karena dalam setiap kita bergerak dan melihat tadi, sudah tajali yang kita zikiri tadi. Makanya itu dinamakan zikir zat. Zikir zat. Bukan diri kita aja kita lihat. Seluruh apa aja yang kita lihat, yang kita gerakkan, dan yang bergerak semuanya tajali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti tajali itu nampak di situ. Ibarat surban ulun ini, ulun andak di mana aja, pian itu tajali dengan ulun. Kenapa? Karena pian kenal dengan ulun. Di manakah ulun di surban ini? Kada pian tahu pian.
Cuma nyata ulun di situ. Setiap melihat ini wujud ulun. Meliputi namanya ulun itu. Tergantikanlah ini dengan ulun. Itu namanya ulun tuh meliputi akan ini. Nah, manakala sifat dan apalnya itu meliputi perasaan kita, maka hilanglah kita tadi. Maka tajalilah itu. Nah, orang ini kada bisa lagi melihat, sebelum melihat, sesudah melihat. Orang ini tajali sudah seberataan. Nah, inilah namanya mencapai makam ma'rifat. Namanya orang tadi sudah mencapai ma'rifat namanya. Nah, ini napasnya tadi sama dengan 1000 orang mati syahid. Sudah 1 kali tarik napasnya tadi. Karena apa? Karena seluruh yang digerakkan, seluruh yang dilihat, itu menjadi zikir terhadap dia. Nah, lalu Jarsidin, lalu orang ini menafsirkan sidin ini, wa fiha ma tastahil anfus wa talazul uyun wa antum fiha khalidun. Inilah tafsir ayatnya, ditafsir ma'rifah namanya lah, bukan ditafsir biasalah. Nyatakan inilah. Ini kalau tafsir biasanya yaitu menceritakan surga nang sesudah kita meninggal. Tetapi di dalam tafsir ma'rifahnya, wa fiha ma tastahil uyun. Pada ketika itu kita mencapai kema'rifahan tadi, pada surga dunia tadi, itulah Jarsidin sesuatu yang diinginakan mata. Yang diinginakan mata apa? Yaitu melihat kebesarannya. Tastahil uyun. Makanya setiap kita memandang, kita akan apa yang diinginkan mata kita, yaitu ingin mencapai melihat kebesaran Allah Ta'ala. Kaitulah orang ma'rifah tadi, lebur dengan sifatnya, yaitu sifat basarnya, sifat samanya. Tastahil uyun, matanya bila memandang tajali. Itu yang diinginkan mata itu apa? Di surga sama. Seluruh kenikmatan surga, orang surga itu kepinginnya adalah bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau orang ma'rifat sudah di dunia ini, itulah mastatahil uyun. Wa fiha mastatahil uyun. Itulah yang dikehendaki mata batinnya. Mata zahirnya ini melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Mata batinnya, basariyahnya, latifahnya, itu melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengagungkan Allah Ta'ala. Kamal, jalal. Sempurna memandang gerak kita, jalal, timbul kebesaran di hati kita. Jadi luarnya nampak tajali, dalamnya itu nampak juga tajali. Jadi kamal, sempurna kita memandang. Mastatahil uyun, mata zahir, mata batin, sempurna memandang. Itu kalau orang mencapai ma'rifah tadi. Tastahil uyun wa talazul uyun, dan matanya lezat. Itu dasar bujur lah. Mata batin kita ini kalau kita kada tahan waktu terbuka itu pian hendak terbang. Kita ini nah, waktu dibukakan itu kesenangannya luar biasa. Kelezatannya luar biasa ketika kita terbuka futuhat itu. Itu berduduk kada karuan rasa, berdiri kada karuan rasa. Karena apa? Setiap yang kita gerakan, setiap yang kita pandang, pokoknya terjadi terus. Itu maulahnya senang. Ibarat kita tuh kalau pacaran tuh ada di higa. Pandang sini ada inya, pandang sini ada inya. Jadi senang terus. Itulah makamnya sudah kalau kita terbuka futuhat itu pian. Itu kalau di kamar pian kada karuan duduk, kada karuan rasa pokoknya. Senang bang, ada kadang menangis kita, kadang kita itu tertawa, kadang kita terkurihing. Kada ada lagi pian memikirkan apa-apa, setiap apapunnya bila sudah panah itu, kada ada yang pian pikirkan selain daripada melihat kebesaran itu. Tidak ada pian pikirkan. Ibarat orang berhutang tuh kada ada pikirkan hutang lagi. Jangankan hutang diri kita aja kada terpikirkan kita. Kenapa? Karena asiknya tajali itu di setiap gerak dan diam kita tadi. Nah, itu tastahil uyun. Itu jadi watalajul a'yan. Mata kita ini lezat. Mendengarkah pian? Melihatkah? Apalagi bergerak, berdiam, semuanya lezat. Kenapa? Karena dia mesra dengan kita. Sifatnya tuh mesra dengan kita. Afalnya mesra dengan kita. Orangnya pulang tajali dengan kita. Perasaan kita tuh diliputi, dekat. Kalau makam murakabah itu kita merasa diliputi. Ini benar-benar diliputi. Bukan merasa lagi, tapi kita sendiri yang merasakannya sudah. Wah, ini kalau tajali itu. Kalau murakabah lah, kita itu musyahadah. Itu kita menyaksikan. Menyaksikan namanya. Kalau kita murakabah itu, memandang kita itu. Itu kita merasa kita menyaksikan. Kita meyakinkan. Tapi kalau sudah dari sahadah, sudah benar-benar menyaksikan itu kita yang merasa. Murakabah bukan merasa diliputi tadi, tapi sudah diliputi. Kita yang merasa diliputi itu. Hilanglah kita dalam liputan rahmatnya Allah Ta'ala. Di liputan sifatnya. Di liputan af'alnya tadi.
Maka setiap kita bergerak berdiam, pasti tajalli. Kada bisa kada tajalli. Di waktu itu, lezat, nyaman. Nah itu baru terbuka futuhat, belum terbuka sir lagi. Belum terbuka sir lagi. Wa antum fiha khalidun. Nah inilah, wa antum wal hal. Antum, hal itu artinya wawnya tuh waw hal. Makanya belajar ilmu hakikat ini pian perlu juga belajar ilmu nahwu saraf. Wawnya tuh li hal. Dan waktu itu, keadaan itu, antum, keadaan engkau. Ujar Allah Ta'ala, khalidun. Engkau khalidun, kekal di situ. Kenapa jadi kekal? Karena kita itu mesra dengan sifat yang qadim. Dengan af'al yang qadim. Lalu kita tuh kekal di situ dengan sifatnya. Kekal dengan af'alnya. Jadi kita kadang merasa kita memperbuat, tetapi sifat yang qadimlah, af'al yang qadimlah yang memperbuat itu. Sehingga kita tuh merasa kekal. Itu namanya, makanya bila orang ini panah, pasti baka bila. Ini merasa baka tuh, bang pokoknya kadainya bang yang memperbuat. Kadainya nama pun sifat. Kadainya nama punya apal. Makanya di ketika itu orang itu merasakan bahwasanya dia pasti panah pilah baka bila. Panah dan baka pasti di ketika itu. Nah, pian kalau sudah merasakan itu mau luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa lah. Mudah-mudahan bisa. Tapi dengan cara yang dari awal dahulu itu. Dengan mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan jad, musahadah, riyadhah, mujahadah, tafakur, kuat. Musahadah, kuat. Musahadah, seperti itu. Nah, dengan memanakkan diri, menghilangkan akuan, itu perlu. Menghilangkan akuan. Kalau kadang-kadang itu kada terbuka pintu ini. Sedangkan orang yang sering musahadah aja belum tentu terbuka futuhatnya. Musahadah terus, belum tentu terbuka futuhat. Karena ini anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala menghendaki. Yakhtasu birrahmati mayyasa. Yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, siapa aja yang dikehendaki Allah Ta'ala bisa terbuka. Walaupun tidak punya wiritan. Apalagi punya wiritan. Mudah-mudahan dengan asbab wiritan itu, orang itu bisa terbuka. Terutama wiritan yang dibawa bimbingan guru. Jadi kita tuh ketika itu wa antum khalidun. Benar-benar kita asik di dalam kemesraan dengan af'al dan sifatnya. Benar-benar asik kita di dalam situ. Jadi kita bergerak ini pian seolah-olah. Ya itulah. Ujar ulun. Makanya itu kalau diceritakan seperti itulah. Bahasanya pian tuh tangan pian tuh hendak mencapai Makkah tuh kawa pian. Di waktu pian mesra ini. Wallahi. Di waktu pian mesra ini apapun yang hendak pian capai, kawa pian menjapainya. Bahasanya tuh seperti itu. Karena di waktu itu bukan kita yang berlaku, tetapi sifatnya. Makanya dipadahkan bahwasanya kita inilah bila sudah mesra dengan sifatnya tuh, pian misalnya anak berpajam ke sini bisa terjadi itu. Itu kalau izinnya Allah Ta'ala waktu kita itu mendapatkan waridnya tuh dapat benar, hilangnya panah bujur, itulah terjadi karamat di ketika itu. Tatkala seseorang itu panah pada sifatnya, itu otomatis pian. Otomatis bisa berpindah, bahasanya tuh tergeritik di dalam hatinya karena sifatnya lah yang berlaku, bukan sifatnya lagi. Nah ini karamat itu biar terjadi itu pian tunak, pian hati pian ini keasikan full waridnya didatangkannya. Oleh Allah Ta'ala tuh full terjadi sifatnya dengan kita. Lalu kita ini mudah kada tahan, hancur lebur di dalam sifat itu. Ya jar ulun tadi itu seolah-olah pian ini bisa mencapai apa aja, kawa. Karena apa? Karena dunia itu kada lebih daripada setelapak tangan pian bisa. Waktu itu dilihatkan. Kenapa? Bukan kita yang melihat. Bukan kita yang melihat. Ketika itu adalah sifatnya lah yang melihat itu. Kan di hadapan Allah Ta'ala dunia ini kada ada artinya. Setitik air aja. Makanya kadang-kadang kita itu dilihatkan dunia itu seolah-olah dalam kita dalam keadaan panah itu pian. Seolah-olah dunia ini pian japai kan. Kawa pian menjapainya. Sobijian. Itu. Karena kita melihat gerak kita ini, af'al kita ini, sifat kita ini bukan sifat kita. Sedangkan yang dijadikan itu kada lebih daripada itu. Dalam pandangannya di waktu kita panah dan baka tadi itu. Seperti itu. Itu pasti kayak itu. Kalau pian bisa menemukannya, bisa ketemu yang dalam artian terbukanya sifat Allah Ta'ala memandang akan diri kita. Kadang-kadang kita ini merasa diri kita ini seperti debu. Halus seperti debu. Ya, seperti debu dalam di pandangannya itu. Itulah namanya terbuka sir, namanya lah terbuka sir. Jadi
tingkatannya tuh seolah-olah seperti itulah tingkatannya. Orang itu terbuka dulu futuhatnya, terbuka dulu pintu ma'rifatnya, baru setelah dia asik di dalam terbuka futuhat tadi, terbuka pintu ma'rifat tadi, lalu orang itu akan diberikan namanya terbukanya sir namanya. Terbuka sir itu bisa berupa ilmu, berupa sifat-sifat Allah Ta'ala yang dibukakan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Dalam artian kalau kita tuh sudah panah tuh kita ini termasuk kayak nah. Ulun nacak bana menyuntuhkan. Cuma ulun ini kada kau mengisahkan. Maksudnya memberikan pian itu contoh itu adalah memberikan contoh itu supaya pian paham rasanya tuh seperti itu. Maksud ulun itu kenapa jadi ulun rancak? Karena itu bangka keadaannya. Kita itu seperti inilah. Nah, ini nama liputi kita nih lah. Nama liputi kita nih lah. Ini kita nih misalnya kada berisi akuan. Akuan kada mempunyai af'al, kada mempunyai sifat, kada mempunyai zat. Lalu yang mempunyai zat, yang mempunyai sifat tadi meliputi kita. Nah, karena kita kada ada ma'akuan, lalu kita tuh masuk bahasanya tuh di dalam apalnya, di dalam sifatnya. Siapa yang punya apal sifat? Yang mempunyai itu siapa? Sidin jauh lagi. Kita kada ada lagi. Yang mempunyai sifat ini orangnya apa? Sifatnya kadim. Yalah. Af'alnya kadim. Af'alnya kadim. Lalu kita lebur dengan sifatnya. Sifat Allah Ta'ala itu melihat yang jauh bisa, yang parak bisa. Sebenarnya kita kada punya lagi. Jadi yang kita pandang diri kita ini dengan pandangannya. Bukan dengan pandangan kita lagi. Bagarak kita ini berarti garaknya. Kenapa? Karena kita di dalam sini sudah. Di dalamnya ini. Jadi kita itu kada lagi berisi gerak, kada lagi berisi sifat sedikit pun. Melihat, mendengar kita, hidup kita kada ada lagi. Yang ada itu af'al dan sifatnya aja. Kalau ulun padakan zat pian, kalau pian salah kena menafsirakan. Yang adanya itu hanya zatnya aja jar ulun. Walaupun kena ada di sini disebutkan seperti itu. Tapi ulun jelaskan dahulu, jangan mengakui. Kalau pian kada panah kada usah mengakui. Karena berarti pian bila mengakui di waktu dalam keadaan panah, itu berarti pian itu syirik tuh berarti. Orang panah itu kada merasainya, anak mengakui kah, anak kada terserahnya. Karena dalam keadaan jajab, inya kada ada lagi akalnya. Amun pian lagi bakal mengaku Allah Ta'ala, pukuli orang. Ini jelas syirik. Allah Ta'ala junang hendak sembahyang, Allah Ta'ala junang hendak berjalan. Iyalah, bila ada hutang menagih. Nah itu lain Allah Ta'ala namanya. Tak hutang jer kawan Allah Ta'ala. Nah itu maksudnya dalam keadaan panah, dalam keadaan jajab, dia tidak mempunyai rasa lagi, mempunyai keinginan lagi, karena dia pokoknya tenggelam di dalam sifatnya seperti ini. Nah makanya diliputi ngarannya, diliputi lah, diliputi ini orang itu kada mempunyai apa lagi. Nah kena terbukalah sirnya, namanya sir. Yang meliputi ini bahasa ulun empat kata sarapian, pokoknya zat, sifat, asma, af'al. Itu di mana anakannya di zat namanya. Sifat, asma, af'al itu di zat anakannya. Mana zatnya nih zat? Nah, ini zat namanya, nama liputi zat. Sifat, asma, zat, asma, af'al itu kada bisa pisah dengan zat. Paham lah pian? Kalau ini zat nah lah, ini zat nah. Sifatnya tuh namanya nih bentuk nih sifatnya. Zatnya tuh ya ini bandanya nih zat. Sifatnya tuh warnanya, lunjungnya, garis-garisnya tuh sifat namanya. Zat ini kada bisa terpisah dengan sifat. Lalu dia meliputi kita tadi, ditarik punya kita tadi, yang berlaku sifat ini aja, af'alnya aja. Artinya diliputi zat. Makanya orang itu bisa mengaku Allah Ta'ala tuh. Paham lah pian? Kalau panahnya bujur-bujur di zat, kada di sifat. Lalu nang nampak cuma zat ini aja, mengaku Allah Ta'ala kinanya. Itu dalam keadaan panah lah, pian jangan ini mengaku ini. Ulun wanti-wanti ini, kena salah belajar lah. Belajar. Ini perlu mujahadah, perlu riyadah, perlu kuat pian. Mujahadahnya kuat, bujur-bujur memanakan la maujudah la ilaha illallah illallah sampai pian belum tentu terbukanya di zat itu belum tentu pian. Sirnya tuh masuk belum tentu, bisa terbukanya di af'al aja kena. Bila terbuka di af'al nah pian melihat af'al pian nah. Pian melihat af'al pian nih nyaman. Nampak pian surang nah merasakan af'alnya itu. Bila pian menggerakkan badan pian ini, pian seorang merasakan sifat dan menggerakkan itu. Yaitu sifatnya ya, yang menggerakkan, bukan pian. Itulah namanya melihat pian kesempurnaan sifat, digerak pian. Kesempurnaan af'al, digerak pian. Inilah yang benar-benar panaul panah namanya.
benar-benar panah pada sifatnya. Kalau panah pada zat, no otomatis. Makanya jar ulun tadi, bila terbuka sirnya di af'al atau di sifat, maka sifat Allah Ta'ala lah yang berlaku, bukan sifatnya. Makanya orang dalam keadaan kayak ini bisanya mendengar yang jauh. Yang tidak didengar orang bisa mendengarnya. Kenapa? Bukan inya yang mendengar. Ilmunya sama kena. Kalau terbuka ilmunya itu bukan ilmunya yang ada. Itu pian kalau terbuka ilmu itu pian melihat diri pian sebijian. Mengetahui keadaan diri pian sebijian. Dan bisa jadi terbukanya itu nang dahulu terbuka. Mengetahui yang terdahulu, yang akan datang terdahulu. Itu karena sifat ilmu itu meliputi lawan kita. Pokoknya bila inya meliputi dengan diri kita ini, bila sifatnya meliputi, ilmunya misalnya meliputi. Maka seluruh diri kita ini tenggelam di dalam ilmu itu. Maka terbukalah sir daripada ilmu. Nah itu tingkatannya lah. Orang terbuka futuhat, terbuka sifat itu namanya terbuka sir. Lalu di dalam sir ini terbuka lagi akan sir daripada ilmu tadi. Jadi katakanlah terbukanya inilah kunci maksud ulun tuh. Kunci daripada terbuka futuhat adalah musahadah. Kuncinya musahadah, terbuka pintu ma'rifat. Setelah terbuka pintu ma'rifat, itu pian tenggelam di dalam kemakrifatan tadi, di dalam kelezatan memandang tadi. Itu terbukalah bisa kada sifat, bisa ilmu, bisa sifat, bisa af'al yang terbuka. Bisa zat yang terbuka. Nah bila zat itu misalnya sifat terbuka, berarti pian terbuka salah satu sifatnya. Ilmunya Allah Ta'ala diberitahu oleh Allah Ta'ala. Bisa pian mendapatkan ilmu rahasia, bisa mendapatkan hikmah, bisa juga keadaan pian mengetahui yang lain-lain di waktu kita terbuka tadi. Ya tadi, bila sifat kudratnya pian terbuka dengan pian, bisa pian meluncat kemana. Itu sifatnya terbuka dengan kita. Artinya terbuka itu mesra dengan kita. Lalu dengan kudratnya tadi, kun payakun, bisa jadi kita. Bisa jadi ke sini, ke sana. Itu. Nah, di makam aulia itu seperti itulah. Orang yang senantiasa tenggelam di dalam asrar min asrarillah namanya. Tenggelam di dalam sir daripada sirnya Allah Ta'ala. Rahasia daripada rahasianya Allah Ta'ala. Maksudnya itu terbuka sifat dan af'alnya Allah Ta'ala dengan dirinya. Sehingga bisa terjadi karamat dengan seseorang tadi itu. Ya, itu terjadi. Ya, itu kita dua aja lah belajar malam ini adalah. Ya, itu satu tadi terbukanya tadilah. Yang kedua yaitu hadis Nabi. Yang sini jasidin. Nah, kekal, kita merasa kekal tadi karena kita itu wa fiha tastahil anfus wa talazul ayun. Apa lagi? Apa itu wa antum fiha khalidun. Kita merasa kekal dengan sifatnya tadi karena kita diambil dah. Nah, jadi kita merasa baka, merasa panah, terus seperti itulah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulika fiha la ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Nah, ini surga namanya, surga dunia tadi. Wala ainun ra'at. Pian kalau memandang di waktu kita biasa ini seperti biasa aja. Biasa aja seperti orang pian memandang biasa aja. Tapi kalau sudah ma'rifah beda pandangan pian, sempurna pandangan. Ditempiling orang pian sempurna aja. Kenapa? La ainun ra'at. Pian kada pernah melihat benda itu tajali. Mesra melihat itu. La ainun ra'at. Wala ujunun sapi'an. Hanya basar sifat kita terbuka, telinga kita terbuka juga sifat sama kita. Wala ujunun sami'at. Apa yang pian dengar itu langsung tajali. Menenggelamkan akan diri kita. Itu panah dengan sifat berarti ini. La wala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala hatara fi qalbil basar. Kada pernah pian terlintas kebesaran Allah Ta'ala itu di dalam hati kita ini kada pernah terlintas. Bila mata memandang, telinga mendengar, langsung masuk ke dalam hati, maka tajali sebaratan itu. Wala hatara fi qalbil basar. Kada pernah kayak ini lejatnya itu. Kada pernah pian merasakan kelejatan yang seperti itu. Kada pernah terasa di dalam hati pian. Pian misalnya dapat duit 1 miliar, emas setumpuk, kada akan sama dengan itu. Makanya wala khatara fi qalbil basar. Kada pernah kelejatannya itu terhatar, tergeritik di dalam hati ka ini. Kada ada. Karena apa? Karena langsung tajali yang menjadikan. Tajali yang menjadikan keindahan itu. Tajali yang sempurna itu. Artinya kalau ada di dunia ini sempurna, itulah yang meliputi kesempurnaan itu tajali. Maka wala khatara fi qalbil basar, maka kita kada pernah membayangkan di dalam hati kita ini kayak apa kita itu tajali. Makanya kita ini kadang menangis pian.
Kalaunya waktu tajalli itu menangis, hendak tajalli aja kita bisa apa? Menangis biar hancur badan kita ini. Kalaunya tajalli itu hancur. Sap bahasa kita tuh kalau orang berendam di istung, sap hilang langsung. Seperti itu. Langsung kita ini ditarik, langsung ditarik, langsung terbuka. Luar kaya dalam, dalam kaya luar. Kadada lagi pian membedakan. Artinya antara muka dan belakang, atas dan tengah, kiri dan kanan kadada pian belakangan. Liput, tup, langsung tenggelam di dalam sifat dan apanya. Nah itu benar-benar seperti itu. Allah, langsung kita itu tajalli, langsung. Ini kerasaan aja kalau tajalli itu langsung. Kerasaan dengan kita ini. Waktu kita mesra itu tajalli. Itu mesranya itu kita merasa nanti kita merasa ada ciri di awak kita ini. Ada rasa nyaman dulu. Ada rasa lezat dulu. Rasa dekat dulu. Rasa tenang dulu. Nah, baru kita merasakan. Begara kita merasa kita sudah. Merasa kita ini begara kita itu lezat. Bepandir kita lezat. Mengucap kalimat Allah itu rasa diiringi sudah. Seluruh badan kita ini rasa mengiringi. Kalau kita menggerakkan sedikit seperti ini, seolah-olah dia tuh bunyi Allah. Seperti itu. Kalau kita menggerakkan sedikit ya awak kita ini terasa berbunyi dia. Rasa berbunyi. Kita menggerakkan tangan sedikit rasa berbunyi. Nah, itu mulai mesra tuh pian. Mulai mesra pian. Allah. Kadang kalau kita berjalan itu detakan batis kita ini sampai ke jantung kita ini bunyinya Allah. Dup, dup. Itu batis kita bergerak itu bunyinya Allah. Allah. Bunyinya seperti itu. Nah itu awal-awal kita itu terbuka berarti futuhat kita itu mulai terbuka berarti. Mulai terbuka kita itu. Mulai mesra ada kalimat itu. Nanti kalau kalimat itu senantiasa kita gerakkan. Ini kita kada berzikir lagi. Tapi kita menggerakkannya sudah asik. Sudah mulai berbunyi terus. Mulai asik terus. Mulai kalimatnya Allah, Allah, Allah. Pian lihati gerak pian ini sudah mulai asik. Asik terus. Asik terus. Bila digerakkan asik. Bila pian pandang asik. Biar pian lihati asik. Biar pian rasakan asik. Kalimatnya itu kalimat seberitaan nanti. Nah itu pian sudah tuh mulai terbuka tuh. Terbuka tuh. Nah, terbuka tuh. Insya Allah itu terbuka. Nanti itu diberikan Allah Ta'ala. Itu pian kada dapat akuan lagi sedikit kayak itu. Karena pian asik dengan kalimatnya. Asik dengan musyahadah. Asik dengan menyaksikan digerak dan diam pian itu. Sehingga kita ini merasakan asik dulu. Lezat dulu. Lezat dulu. Lezat dulu. Asik ya. Jikir pian kada beraturan lagi dah itu. Kada lagi la ilaha illallah. Kada lagi Allah Allah. Kadang pian berdiam aja. Kadang pian memusut awak pian aja jikirnya lagi. Kadang pian melihati aja. Yang mana yang lezat itulah pian lihati nanti itu. Yang mana yang asik itulah yang pian dawa makan. Sampai terbuka di asiknya itu. Jadi manakah asiknya? Pian memandang batis asik. Pandang aja batis itu. Memandangi ini asik. Pandang aja. Karena itu terbuka terus sudah. Terbuka, terbuka, terbuka. Nanti seluruh yang kita pandang. Seluruh yang kita gerakkan. Seluruh yang kita rasakan. Itu semuanya menjadi asik. Kenapa jadi asik? Karena ketajalian, kesempurnaan yang kita pandang tadi. Sudah tajali, sudah seberataan, berarti sudah mesra, berarti semuanya itu sudah mesra. Kada ada lagi yang kita lihat, kada ada lagi yang kita pandang, selain daripada kesempurnaan gerak-gerak kita, diam-diam kita, melihat kita, mendengar kita. Itulah namanya ma'arifah, namanya terbukanya pintu ma'arifah terhadap kita. Nah itu kita sudah asik, merasa nyaman, rasa kayak berduaan bahasa kita tuh, rasa kayak bepandiran sudah. Nah itu makin asik, maka kita akan mendapatkan yang tadi semua yang diinginkan nafsu kita itu sudah ada di situ. Semua yang diinginkan mata sudah ada di situ. Semua yang ada di khatar batin kita sudah kita rasakan di situ dan kita merasa kekal dengan sifat dan afalnya tadi. Nah itulah namanya fanafilah bakabilah dalam keadaan terbukanya pintu ma'arifat. Itu sampai situ kita sudah untung luar biasa. Apalagi kita sampai terbuka sir itu pian beh. Nah, sampai terbuka sir setelah kita itu terbuka pintu ma'rifah lalu kita terbuka sir kita. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Mudahan ada manfaatnya, mudahan kita seberatan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan kita seberatan dibukakan oleh Allah taala pintu ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirin nabi wa alin nabi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir